Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang senantiasa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semoga pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Langkah kaki kita, gerakan tubuh kita, dan semua pikiran dan tenaga kita yang kita konsentrasikan di Masjid Jabal Ar-Rahmah ini, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan balasan yang terbaiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya tadi saya memang habis ba'da sholat, pada saat zikir saya tengok ini kayaknya nggak ada ustadznya ini, saya bilang aduh, udah deg-degan aja saya udah, tapi insya Allah ya walaupun nanti ada mungkin yang terulang ya, ini merupakan satu ya mereview ya kembali. Karena yang namanya belajar, yang namanya mengajar juga memang harus diulang-ulang ya, diulang supaya lebih meresap ke dalam hati. Baik Bapak-bapak, Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menyebutkan penyebutan atau memberikan kedudukan orang-orang yang tentunya mendapatkan suatu keistimewaan. Ada kalanya, bukan ada kalanya, bahkan ada juga ya, ada ya, itu yang terbaik gitu. Allah menyebut bahwa orang-orang yang pilihan Allah yang disebut dengan ada al-muttaqun. Ada juga yang paling sederhana ya al-mu'minun, al-muslimun, al-muflihun, as-sadiqun, al-abidun, al-qanitun. Bahkan juga disandingkan dengan yang wanitanya secara khusus al-abidat, al-khasyiat, al-hafizat, al-hafizun. Banyak sekali yang kalau diambil dari teks tata bahasa Arab atau dari patron katanya, patron kata ya, itu berasal dari isim fa'il atau kata benda subjek. Ini menunjukkan bahwa ada juga as-solihun ya, saya lupa juga, banyak hal. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya memberikan pujian, tidak hanya memberikan suatu tempat kedudukan, tidak hanya memberikan kemuliaan, tidak hanya memberikan suatu keistimewaan kepada hamba-hambanya, bisa dalam berbagai hal. Bisa menjadi orang yang as-solihun, al-hafizun. Artinya bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
harus memiliki karakter-karakter tersebut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini ada juga suatu penyebutan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang secara khusus ini mempunyai satu makna yang luar biasa, yang disebut dengan ulil albab. Ya, dengan makna lain yang sama, yang senada ya, dengan kata lain yang senada, ada ulil nuha, ada ulil absor. Secara umum memiliki arti yang sama, tetapi jika diteliti secara detail antara ulil absor, orang yang memiliki pemikiran yang dibarengi dengan pemikiran yang sangat mendalam, dengan pandangan yang luar biasa, sehingga dia mampu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan bahwa Allah itu melihatnya dan dia bisa mampu untuk melihatnya dengan hatinya yang paling dalam. Ulil absor. Ada juga ada ulil albab. Itu juga semakna dengan al-lub. Lub itu artinya inti otak. Sebutkan di dalam tafsir Al-Misbah ya, lubbun, yang jamaknya adalah albab. Ya, memiliki inti otak, inti pikiran yang paling dalam secara sinergi, tidak hanya hati, di situ ada otak, pikiran, jantung atau hati. Maka ketika dia gunakan dengan sebaik-baiknya, diwarnai dengan keimanan yang kuat serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, secara khusus disebutkan di dalam surat Ali Imran ya, ayat 190-an. Di situ disebutkan bahwa inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahari, dan di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap silih bergantinya antara malam dan siang, la ayat, ada satu tanda-tanda, dan tanda ini tidak akan bisa diambil oleh orang yang sekedarnya saja atau biasa-biasa saja, tetapi ini bisa diambil, dimanfaatkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran ulul albab. Maka di ujung dari ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayat li ulil albab. Di situ ayatnya saja tidak tunggal, artinya jamak. La ayat, mengandung tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah, tanda-tanda bahwa Allah lah segala-galanya, tanda-tanda bahwa Allah sesembahan yang wajib kita sembah, tidak ada sembahan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam penciptaan langit dan bumi, kita tidak usah berpikir sesuatu hal yang sungguh amazing atau luar biasa atau mukjizat atau kekuatan yang luar biasa. Tapi secara sederhana dengan melihat penciptaan saja, maka bagi orang yang memiliki ulul albab, yang dipredikatkan dengan kata ulul albab, orang yang memiliki pemikiran yang sangat mendalam secara sinergi antara hati,
jiwa dan juga akal fikirannya dan juga ketaatannya dan perbuat yang direalisasikan dengan bil jawarih atau anggota tubuhnya dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mampu mengambil ayat-ayat itu. Semoga kita di antara itu, insya Allah. Kemudian di dalam pergantian malam dan siang, kalau penciptaannya sungguh luar biasa. Jangan jauh-jauh, kita memikirkan diri kita sendiri aja, maka kita akan menemukan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha pencipta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan jantung ini berdetak semenjak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibunda kita. Dan pada saat usia 4 bulan, di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan sempurna anggota tubuh itu, panca indera kita sudah sempurna, di saat itulah mulai berdetak jantung itu dalam kehidupan kita di alam rahim ibunda kita, terus berdetak. Lalu kemudian pada saat dilahirkan juga terus berdetak dan sampai saat ini, itu baru jantung. Kalau kita bisa memikirkan di rumah sakit jantung misalnya, berapa orang yang tergeletak, berbaring dengan sakit jantung yang bermasalah, dengan biaya yang sangat luar biasa. Kalau dihitung, kalau misalnya itu termasuk disewakan, berapa kita harus bayar? Itu baru dari jantung saja, belum anggota tubuh yang lainnya. Itu baru dari diri kita, belum ketika kita melihat ciptaan Allah, bumi yang kita pijak ini sungguh luar biasa. Belum kita melihat alam langit, jangankan langit kedua, langit ke-1 saja, kita saja tidak pernah bisa menggapainya, tidak bisa pernah mencapai tangan kita untuk menggapai langit pertama. Begitu luasnya, di dalamnya mencakup semuanya, sampai dengan gugusan bintang yang banyak, planet termasuk bumi kita. Betapa di langit pertama saja luasnya luar biasa, belum ada yang bisa mencapainya kecuali Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Isra dan Mi'rajkan. Tapi yang lain baru sampai bulan saja sudah bangga, dan itu pun juga belum tentu kepastiannya apakah benar dia mendarat di bulan. Kalau memang pernah mendarat di bulan, harusnya sudah ada pendaratan ke bulan yang lainnya, harusnya. Tapi sampai saat ini, ya dari kecil kita dicekokin ibaratnya dengan pemahaman bahwa orang yang pertama naik ke bulan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Dan kemudian juga ada juga pendapat bahwa ketika di sana kemudian mungkin dia mengambil simpati pendapat dari orang-orang Islam. Dia mengatakan, pernah dengar ada suara seperti ini azan. Boleh jadi ya, boleh jadi juga tidak. Kita nggak tahu ya. Mengambil simpati bahwa benar-benar mereka sudah mendarat di bulan dengan cara mengatakan, kami telah mendengar ada suara seperti ini di bulan. Bisa saja suara takbir dan suara azan. Boleh jadi itu sebagai suatu ini aja untuk memberikan agar umat Islam itu percaya dengannya. Nah, oleh karena itu, nah kalau
Orang yang pertama kali keluar angkasa, ya kita juga pernah dengar waktu kecil ya. Orang di Soviet, kosmonot Yuri Gagarin, wah gitu kita tahu ya. Itu baru keluar angkasa, tapi Amerika ingin mengalahkan ke bulan, luar biasa. Tapi setelah diteliti ada kejanggalan-kejanggalan banyak yang membuat orang tidak percaya akan adanya itu. Itu saja, mereka saja menggunakan akal pikirannya untuk ya mencari betapa alam jagat raya ini yang sangat luar biasa. Seharusnya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tanpa itu, tapi dengan Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ini langsung percaya, yakin bahwa itu benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah benar, dan membuat hati kita semakin taat, semakin tunduk dan patuh, dan hati kita semakin bergetar. Apalagi kalau disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surat Al-Anfal ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang sesungguhnya atau yang sejati, mukmin yang sejati, jika disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu, dzukira itu satu akar kata dengan kata zakaro. Kalau zakaro itu kalimatnya bentuk kata aktif, tapi kalau dzukira itu pasif. Jika disebutkan, bukan dia sendiri yang menyebutkan dengan mulutnya, tetapi jika disebutkan berarti ada orang lain yang menyebutkan atau didengar atau diungkapkan aja. Idza dzukirallahu, disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa ya. Karena ya hanya nama Allah saja disebut, ya dzukirallahu, wajilat qulubuhum, tergetar hatinya. Tergetar bukan berarti digetar-getarin, tergetar bukan berarti dibuat-buat supaya bergetar, tetapi otomatis. Ini yang disebut dengan iman yang otomatif, yang langsung otomatis mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah langsung mengagungkan, membesarkan, dan kita takut untuk taat kepadanya. Sungguh luar biasa. Dan kita langsung menyatakan dalam hati kita, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Dari kata tahlil saja, kenapa disebut tahlil ya? Halala yuhallilu. Di situ ada 3 huruf yang terulang di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu huruf L atau lam, huruf alif, dan huruf H. Coba, la ilaha illallah. Ada berapa huruf yang disebutkan yang secara berulang dalam kata la ilaha illallah? Itu merujuk ke Allah. Lam, la ilaha illallah, ada lam. Tidak lepas dari 3 huruf itu. La ilaha illallah, itu ada lamnya, ada alifnya, ada haknya. Kalau dirangkai dengan rangkaian Allah, sama. Di situ ada alifnya, ada lamnya, ada haknya. Artinya la ilaha illallah, hanya Allah, Tuhan itu. Allah. Udah, nggak ada lagi yang lain. Coba, ini sungguh kalimat la ilaha illallah. Hanya cuma 3 huruf, bukan 3 kata, 3 huruf.
huruf lam, huruf alif, dan huruf ha. Coba cermati kalimat la ilaha illallah. Nggak ada huruf ba. Selain huruf itu nggak ada. Adanya cuma huruf lam, ada huruf alif, ada huruf ha. Allah namanya terdiri dari huruf lam, ada huruf alif, ada huruf ha. Baru kita menyadari dari kalimat la ilaha illallah saya menunjukkan bahwa sungguh luar biasa. Dan ini kemaha luar biasaan Allah untuk menunjukkan bahwa dirinya, artinya tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Tuhan itu. Karena ada juga yang menerjemahkan la ilaha illallah itu tidak mau menerjemahkan dengan kata la, artinya tidak, tiada, ya, Tuhan selain Allah. Ya, la ilaha itu kan artinya linafi, ya, peniadaan. La ilaha, peniadaan, tidak ada Tuhan, ya, ya. Tidak ada sesembahan. Nah, tidak ada sesembahan, ya, yang wajib disembah, itu peniadaan. Baru ketika illallah, hanya Allah atau kecuali Allah, di situ tasbit, menetapkan bahwa hanya Allah Tuhan itu. Maka la ilaha illallah boleh diterjemahkan hanya Allah Tuhan itu. Ya, seperti tidak ada seorang pun yang berada di Masjid Jabal Ar-Rahmah kecuali Pak Halim. Diterjemahkan hanya Pak Halim yang di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Sama kan? Sama kan? Nah, cuma ada juga yang membedakannya dengan tadi peniadaan dan kemudian tasbih. Ini sungguh, ya, kalau kita bisa cermati dari kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik yang diucapkan, dari istighfar, astaghfirullah, dari alhamdulillah, dari masya Allah atau insya Allah, banyak la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang sederhana, yang apabila senantiasa kita ucapkan, itu akan menjadi baik bagi diri kita, jiwa kita, dan juga mulut kita. Dan kelak ucapan-ucapan itu sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adu kalimut thayyib, ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Itu firman Allah itu dalam Quran. Kalimat-kalimat Allah yang kita ucapkan, zikir-zikir Allah, zikir-zikir kalimat yang kita ucapkan kepada Allah, itu akan naik kepadanya, naik ke atas. Yas'adu ilaihi, ilaihi itu kepadanya, kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, naik kepadanya perkataan-perkataan yang baik, sederhana, la ilaha illallah subhanahu wa alhamdulillah. Kita banyak perbendaharaan kata kalimat thayyibah. Ya mohon maaf kalau di agama lain mah nggak tahu berapa. Kalau dia berbahasa Indonesia ya sedikit paling ya. Tapi kita secara khusus berbeda kata-kata itu kalau kita membacanya dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia makanya sama-sama aja gitu, kelihatannya nggak ada maknanya. Tapi dengan menggunakan kata bahasa Arab, kata bahasa Al-Quran atau bahasa Arab itu yang digunakan, yang dipilih oleh Allah untuk menuliskan Al-Quran, untuk menoreh Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Itu sangat luar biasa. Dan kalimat-kalimat yang sederhana dan juga bacaan-bacaan ayat Quran yang diistimewakan lah, misalnya seperti ayat kursi,
Al-Mu'awwidatain, ada surah Al-Mu'awwidatain, dua surat yang diawali dengan a'udzubillah, dan juga surat Al-Baqarah ayat 286. Banyak kata-kata, kalimat atau ayat-ayat tertentu. Itu semuanya bisa dijadikan suatu pengobatan. Bisa digunakan sebagai sebuah ruqyah. Itu juga pengobatan, ruqyah itu ada. Dahulu sebelum ditemukannya, atau mungkin dahulu ditemukan obat-obatan Cina ya. Tetapi kan Rasulullah SAW juga mengajarkan, artinya membolehkan ada seorang sahabat ketika pada saat dia sedang dalam sebuah perjalanan mampir di sebuah suku, lalu kemudian ada satu orang di suku tersebut yang sakit atau salah seorang disakit, dan orang-orang tersebut kemudian minta mohon padanya untuk bisa menyembuhkan. Sahabat ini juga langsung berpikir dengan cara yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta disembuhkan itu, dan sembuh. Kemudian dia mendapatkan hadiah dari pengobatan tersebut. Dia bingung apakah ini halal apa tidak. Lalu ketika berjumpa dengan Rasulullah, disampaikan, wahai Rasulullah, diceritakan itu semua. Apakah semua ini adalah halal bagiku? Apa yang kamu ucapkan tadi pada saat pengobatan itu? Aku baca suratul Fatihah ya Rasul. Halal, ambil. Sungguh luar biasa. Pengobatan hanya menggunakan kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat Allah yang kita kenal dengan ruqyah syar'iyah. Ya. Karena jelas ya, di dalam Al-Qur'an pun disebutkan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah, atau di sini ala itu bisa berarti ingatlah. Ala juga berarti bisa hanya. Ingatlah bahwa dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Karena hati yang kita juga sering artikan jantung ya. Soalnya kalau hati di sini kayaknya nggak mungkin kayaknya. Hati yang dimaksud di dalam Al-Quran, hati yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis Rasulullah, itu adalah jantung. Ya, kolbu. Ya, kan jelas ya. Tapi kalau Rasulullah menyebut secara khusus, itu pun juga kayaknya jantung. Inna fil jasadi mudghotun, wa idza soluhat soluha jasadu, soluha sairu jasadi kullihi, wa idza fasadat fasada kullu sairu jasadihi, ala wahyal qalbu. Di dalam tubuh kita ada segumpal mudghah, itu segumpal daging, segumpal dagingnya mudghah. Ya, berbeda dengan alaqah. Alaqah apa? Segumpal darah. Nah, ini segumpal daging mudghah. Ya sudah menjadi ada dagingnya ya. Ini kalau segumpal darah beda. Kalau alaqah itu kan dari bahasa Arab itu artinya gantung. Yang agak ngegantung di rahim ibunda kita, atau di rahim para ibu ini yang punya rahim ya, yang punya alam rahim. Kita nggak punya rahim Pak Wendy, maupun Pak Wendy namanya Abdurrahim juga nggak bakal punya rahim. Walaupun Pak Wendy ditukar gitu ya, dioperasi jadi perempuan, tetap nggak punya rahim. Mau nyewa rahim di mana? Rahim ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya ngelihat di YouTube banyak banget itu cowok-cowok, bukan banyak ya, ada beberapa gitu saya lihat cowok-cowok itu merubah, pengen jadi perempuan. Nauzubillah min dzalik ya, di Thailand. Jadi bahkan saya pernah lihat juga, jadi di Amerika keluarga, padahal ini keluarga sudah dianggap keluarga yang ya
damai lah, keluarga yang ini kaya lah gitu. Anak satu, bapak ibu. Tiba-tiba bapaknya izin sama ibunya, Bu, boleh nggak saya mau merubah diri menjadi perempuan agar anak kita punya ibu dua? Ya Allah. Akhirnya izin ke ibu, boleh. Izin juga ke anaknya, wahai anakku, boleh nggak saya merubah diri, dioperasi untuk menjadi perempuan? Diizinkan juga. Akhirnya dioperasi. Jadilah dia punya ibu dua. Ini udah pikirannya udah keblinger, udah nggak sehat ini. Akhirnya dia punya ibu dua. Kalau laki-laki mudah, Bu, jadi perempuan. Ya kalau perempuan susah mencari di mana. Kalau laki-laki gampang, ya. Sehingga banyak itu. Bahkan di Indonesia sendiri banyak ya yang ingin merubah dirinya jadi perempuan. Tapi rahim tidak akan bisa dapat ya oleh seorang laki-laki yang sudah merubah dirinya kecuali karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahim ini adalah termasuk juga alam. Karena setiap manusia selain Nabi Isa, Nabi Adam, Hawa terlahir melalui seorang perempuan. Di sana kita pernah tinggal 9 bulan. Rahim, seakar kata dengan rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ibunda kita kepada kita yang terkait erat dengan satu tali, yaitu tali plasenta kita. Sungguh luar biasa. Maka wajar kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan secara khusus Allah menggambarkan betapa beratnya seorang ibu mulai dari mengandungnya. Betapa beratnya seorang ibu pada saat melahirkan kita. Betapa beratnya seorang ibu pada saat juga merawat kita. Ini sungguh luar biasa. Artinya dan bahkan disandingkan ya kedudukan untuk kita berbuat baik kepada orang tua, bapak ibu kita, terutama ibu juga ya, karena terutama ibu disebutkan. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan juga ketika pada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang pertama kali saya berbuat baik kepadanya? Ibumu. Tanya lagi yang kedua, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ini bagi bapak ibu yang masih punya orang tua, aduh enak banget masih ini. Tapi kalau kayak saya, aduh perasaan kok kayaknya ada sesuatu yang kurang ya. Dulu saya kayaknya belum sempurna, belum banyak gitu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya, kepada ibu saya ya teman-teman. Tapi kalau ibu saya karena meninggal saya kelas 3 SD ya, 4 SD sudah meninggal ibu saya. Ya, hanya ayah saya. Perasaan saya terbayang ayah saya. Makanya saya ingin sekali itu untuk ya zakai ingin membadalkan, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa membadalkan haji itu ya, ayah saya. Kadang-kadang apa ya, jadi sedih sendiri, menangis, ya Allah kenapa saya dulu begini, waktu kecil kayak begini. Atau betapa banyak ya bahwa kita itu harus bersyukur dan berterima kasih dengan ibunda kita, ayah dan ibunda kita yang telah merawat kita. Nah ini ya bahkan disebutkan ya sampai 3 kali gitu ya. Ini menunjukkan bahwa betapa seorang ibu itu juga merupakan karunia juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang memiliki akal fikiran yang paling mendalam dan baik secara sinergi, maka kita haram untuk menyakiti ibunda kita,
Mengatakan ah saja nggak boleh, apalagi menyakitinya, memukulnya, ataupun mengasingkannya, memindahkannya di rumah panti jompo misalnya. Nauzubillah min dzalik, ya jangan sampai. Maka otomatis ya ini juga merupakan satu pertanda juga, tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita, bahwa kita sebagai manusia yang disebutkan di dalam surat Ali Imran tadi 190-an ya, disebutkan di situ, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari, dan pergantinya siang dan malam itu ada satu tanda-tanda kebesaran Allah. Berbicara pergantian malam, kita itu kalau nggak ada pergantian malam dan siang, bahwa mungkin tubuh kita akan cepat rusak dan sakit ya. Bayangkan kalau di tengah-tengah jam 12 malam Allah tunda 1 jam saja. Dibayangkan dalam sebuah buku korelasi Al-Quran dengan fakta-fakta ilmiah, disebutkan di situ bahwa 1 jam ditunda saja, maka darah akan membeku. Semua benar-benar di sini akan membeku. Itu. Sebaliknya jam 12 siang ditahan 1 jam, jangan berjalan. Tahan 1 jam saja. Itu akan mendidih darah dan akan panas, mendidih dan pecah di darah, dan akan panas sekali darah, dan apapun yang ada di muka bumi ini akan hancur, akan meledak semuanya, pecah semuanya karena panas yang sangat luar biasa. 1 jam saja. Jangankan 1 hari mah udah hilang, kita udah hancur dah. 1 jam saja, atau mungkin beberapa menit aja dah, gitu. Aduh, makanya benar kenapa Allah mengatakan dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian malam dan siang la ayatil liulil albab. Lalu dijelaskan bagaimana karakter orang ulil albab, sifat-sifatnya kayak apa yang dia lakukan. Oke Pak, silakan Pak. Pertama, alladzina yadhkurunallaha, dia selalu zikrullah, berzikir, ingat kepada Allah, selalu menyebut nama Allah, selalu mengulang-ulang dengan sebutan nama Allah, dan selalu mengingat. Makna yadhkuruna itu bisa banyak, bisa menyebut, bisa mengulang, bisa mengingat. Itu yang disebut zikir. Zikir bisa disebut dalam hati, disebut dengan lisan, diejawantahkan dalam perbuatan. Itu bisa zikrullah. Zikir juga, ya zikir, yadhkuruna Allah. Dan ini mengapa dengan menggunakan fi'lul mudhari', lagi-lagi fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris continuous tense, tapi continuous tense dalam bahasa Inggris itu kan makna berlangsung terus menerus. Tapi kalau dalam bahasa Arab berlangsung terus menerus sampai masa yang akan datang. Jadi maknanya 2. Fi'il mudhari itu maknanya lil hal walil mustaqbal, untuk makna sekarang dan untuk makna terus menerus berjalan sampai terus. Alladzina yadhkurunallah berarti diminta oleh Allah untuk tidak berhenti berzikir. Orang berhenti berzikir berarti dia sudah wafat, mati, berhenti berzikir. Karena yadhkurunallah itu menunjukkan aktif, ada keterlibatan diri kita, keterlibatan anggota tubuh kita untuk kita selalu zikrullah, zikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallah qiyaman, dalam posisi berdiri. Qiyaman ini maknanya jamak. Kan sebenarnya dari qiyam, kaum qiyam ya, qiyamun qiyam bisa berarti jamak, berdiri beramai-ramai.
bisa juga ini artinya sholat. Ya, sholat, yuqimus sholat, sholat. Udah cepet banget dibuka, perasaan saya baru sebentar ini dibuka Pak. Aduh, yadhkurunallah qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, ini juga artinya qa'dun ya, jamaknya qu'ud. Ya. Ya, itu artinya berdiri juga. Duduk. Artinya duduk. Maksudnya duduk dalam keadaan rame-rame. Artinya boleh kita beramai-ramai bersama-sama zikrullah. Baik bil jahri dengan suara keras maupun dengan sir dengan suara yang lembut. Dua-duanya boleh ya. Yang nggak boleh itu ya kalau maknanya ya keras-keras dalam arti zikir dengan mengucapkan kata keras itu ya nggak boleh. Jangankan keras ya, yang pelan-pelan juga nggak boleh. Zikir dengan pelan-pelan. Itu bukan zikir. Zikir pelan kayak zikir keras kayak zikir pelan juga gak boleh, itu haram itu Bu. Ya, zikir kok di keras gitu. Nanti jadi apa yang keras nih? Nanti pelan-pelan. Sedang. Jadi bisa. Azan juga gak boleh Pak, keras-keras. Orang azan itu Allahu Akbar, ini mah keras, nggak mungkin Pak. Itu nggak boleh Pak. Apalagi pelan-pelan, nggak boleh azan. Ya pelan. Baik, barangkali ada yang mau bertanya Pak, silakan sebelum kita akhiri. Silakan Pak Raja, kita Pak sama-sama ini Pak Raja ya, untuk bisa membuka ini. Tapi belum semuanya ini. Iya Pak. Unik. Ya, betul. Iya. Gimana caranya supaya kita bisa mengucap? Iya. Iya. Ini bagus juga ya. La ilaha illallah. Memang ada satu pengalaman seorang yang bekerja, dia bagian kerohanian, seorang ustadz ya. Saya punya kawan juga, ustadz juga, satu kelas dulu waktu dia IN. Dia bekerja di rumah sakit Sari Asih. Ya, lantaran beliau saya juga khotib di sana di khutbah di Sari Asih. Rumah sakit Sari Asih yang di Ciputat itu. Ya, beliau pokoknya ya bagian untuk mentalkinkan, membantu orang-orang sakit, kadang juga mengasih ceramah, ngasih nasihat dan sebagainya. Bagus kalau ada rumah sakit tertentu seperti itu. Ya, di rumah sakit Sari Asih yang saya tahu juga waktu almarhumah mertua saya sakit di rumah sakit Sari Asih di Ciledug ya, ada juga Ciledug ya. Pokoknya di daerah sana lah, daerah itu ada. Itu kalau tiap pagi subuh itu selalu dia diawali dengan baca Quran, dan itu di semua kamar-kamar itu ada semacam speaker kecil dan lembut gitu ya, tidak terlalu keras begitu, tapi itu kedengaran. Itu juga membimbing. Luar biasa itu pelayanan dari rumah sakit Sari Asih ya. Ini kayaknya rumah sakit Sari Asih kan kalau nggak salah pemiliknya Pak Arif ya. Arif ya kali ya, yang wali kota Tangerang. Nah kebetulan kawan saya juga kenal dengan beliau. Sampai kemudian beliau juga ini teman saya. Beliau ditawari. Beliau tadinya itu teman saya ini sudah menjadi guru tetap di Al Azhar Ashifa di Al Azhar Kemang. Nah itu ya, yang berbeda yayasannya dengan Al Azhar Pusat. Ditawari dengan dia orang tua murid yaitu Pak Arif itu.
Mau nggak kamu bekerja di Syariah AC? Gaji kamu itu saya 2 kali lipatkan gitu ya daripada gaji yang di Al-Azhar ini. Yaitu kamu menjadi ya ketua kerohaniannya di Syariah AC. Langsung dilepaskan dan dia milih itu. Dan sampai sekarang masih dia di Syariah AC. Ya dia selalu mentalkinkan. Bahkan dia pernah kalau dia misalnya ini dia pernah ngomong ke saya, Lim, barusan ada dosen kita meninggal, saya yang menalkinkan di Syariah AC. Dosen kita Lim si ini Pak ini, oh ya, ente ya. Dan dari sekian itu ya dia juga pernah cerita juga gitu. Ya ada yang susah, ya memang susah ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara detil dan jelas gitu, seperti kayak di film gitu ya, la ilaha illallah jering langsung masuk surga gitu. Biasanya arah kepalanya itu kalau di film-film tuh ke kanan tuh. Nah itu berarti alamat surga. Tapi kalau kiri beda ya gitu. Sebenarnya enggak bisa. Saya aja ketika menalkinkan almarhum bapak saya dalam posisi ayah saya juga sedang koma gitu ya, tapi mendengar kayak ya mendengar. Artinya semacam kayak ngorok gitu ya, bukan ngorok ya, nafas. Ya udah nggak bisa karena stroke ya gitu. Itu terus dizikirkan dan menurut ya kan hadis Rasulullah perintahkan kan, lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Lakinu, ajarilah, ajarkan, bimbinglah. Kalau Rasulullah memerintahkan untuk mengajari, kalau Rasulullah memerintahkan untuk membimbing, berarti ada suatu hal bahwa di akhir menjelang detik-detik kematian seseorang agak susah, agak berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau memang dahulu itu kata Rasulullah adalah mudah, maka sesungguhnya Rasulullah tidak akan perintahkan lakino, tidak. Tapi hadis ini memerintahkan kepada kita, dan itu dengan kata ganti atau domirnya antum, berarti bukan sendiri tapi banyak, antum. Boleh jadi bahwa pada saat dia sakaratul maut, karena kan sakarat dari kata sakaro, mabuk sebenarnya artinya mabuk. Kayak orang mabuk, kagak inget. Ya, sakau itu sakau ya bisa juga. Dalam posisi tidak ingat, tetapi telinganya masih mendengar. Mengapa Rasulullah mengatakan lakinu, bacakan? Karena telinga yang masih berfungsi pada saat itu. Ya karena ketika awal pertama kali diciptakan manusia saat bayi, alat panca indera yang berfungsi pertama kali adalah pendengaran pertama kali. Makanya disebut di dalam Al-Quran innas sam'a, ya kan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu anhu kana mas'ula, bahwa disebut sam'a dulu, mendengar dulu, bukan melihat dulu. Jadi bayi pada awalnya, kita pada masa saat bayi nggak bisa lihat apa-apa, sekalipun mata kita melihat, melek, tapi tidak merasa. Tapi kalau pendengaran, dia akan terekam. Rekaman awal itu akan terulang kembali pada saat di rekaman terakhir detik-detik kematian kita. Kaset kosong, ya kan, pertama kali diisi, maka itu yang paling kuat. Nah maka di saat detik-detik saat kita sedang dalam keadaan sakarat atau ketidakmampuan kita mengucapkan secara jelas, dalam posisi kita tidak ingat,
sehingga anggota kita tidak mengetahui gerakan tubuh kita dan gerakan tubuh yang lainnya kita tidak sadar, maka di saat itulah telinga masih mempunyai satu fungsi itu tadi, sehingga rekaman pada saat di bayi kita mungkin insya Allah kita berhusnuzon kepada orang tua kita. Saya yakin kita semua bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pernah dibisiki oleh atau diazankan oleh orang tua kita dan diikomahkan oleh orang tua kita. Mungkin beda ya dengan orang yang masuk Islam pada usia dewasa. Dia hanya mengucapkan syahadat pertama kali. Ya, tapi dia sudah mendengar itu juga, saya direkamkan. Ya artinya kita juga nggak tahu juga, jangan-jangan dari waktu bayi juga pernah mendengar kata itu. Apakah mungkin pada saat dia dilahirkan, pada saat subuh ketika azan berkumandang, pada saat duhur ketika azan berkumandang, kita nggak tahu. Sehingga mengapa kok ada orang bisa masuk Islam? Boleh jadi rekaman-rekaman waktu kecil itu, ya mungkin kelahirannya saat tepat azan subuh, saat tepat azan maghrib, pas kena itu kemudian langsung dibesarnya dia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia bisa masuk Islam. Maka sesungguhnya memang kita harus disuruh membimbing. Kalau tidak mampu, saya juga ketika waktu membimbing ayah saya juga susah. Bukan berarti susah. Tetap terus telinga itu harus diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kita ya bukan berarti ini ya. Ada nggak hadisnya ya Pak Raja, mohon maaf. Di akhir hayatnya Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis gitu. Jumpain ada nggak? Mohon maaf. Saya jadi bertanya begitu, ada nggak satu hadis yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah wafat gitu. Yang saya pernah dengar adalah Rasulullah malah ingat umatku. Tapi boleh jadi untuk Rasulullah berbeda khususiyah, boleh jadi karena Rasulullah juga sudah ya otomatis pasti ya, artinya kita husnuzon pada saat ketika kita membisikkan kalimat la ilallah kepada orang yang akan meninggal, pasti didengarkan dan pasti dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hanya saja mungkin kita tidak melihat secara jelas dan gamblang mengucapkan kalimat itu. Nah, kawan saya saja itu dari sekian banyak itu hanya sedikit yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dia pengalaman gitu ya pada saat itu. Dia mengatakan begitu. Ya sedikit sekali. Kemudian ada teman juga ya, ada orang yang juga meneliti kenapa kok bisa begini. Ternyata ya karena waktu dulunya hidupnya sering berzikrullah la ilaha illallah, membasahi terus mendawamkan, mensenantiasakan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah terus itu. Terus juga tidak hanya itu Pak, ternyata dia suka bersedekah. Yang ketiga juga dia tidak pernah hatinya itu marah atau hatinya itu berburuk sangka kepada orang. Setelah diteliti dari beberapa orang yang bisa mengucapkan kalimat itu Pak, jadi sedekahnya juga luar biasa, ibadahnya juga luar biasa, dan kemudian juga tadi itu juga luar biasa itu mendawamkannya untuk atau senantiasa bersedekahnya dan kemudian hatinya, akhlaknya. Ternyata 3 sih Pak, ibadah, terus ibadah maliyahnya, jadi yang jelas hablum minallahnya, hablum minannasnya, dan akhlaknya. 3 hal itu Pak, kesimpulannya yang bisa bagaimana bisa mengucapkan dengan jelas dan gamblang. Ya karena dari sekian saya juga pernah bimbing gitu ya Pak ya. Ya belum bisa gitu.
Belum bisa ya. Saya yakin bisa husnul khotimah. Wafat tiba-tiba ya udah langsung meninggal lah gitu. Walaupun tidak terdengar. Karena orang yang sudah dalam posisi seperti itu, dia aja bisa menangis, Pak. Ada saudara sepupu, saya datang, dia nggak bisa berbuat apa-apa, stroke ya, dia cuma bisa. Terus saya datang, anaknya ngomong, Bu, ini Mas Ndung, saya dipanggilnya Ndung gitu di keluarga, Ndung gitu, Mas Ndung gitu. Assalamualaikum Mbak, kakak sepupu saya Mbak, Assalamualaikum Mbak. Kayak pengen ngomong tapi nggak bisa ngomong, lidahnya aja yang keluar. Saya baca la ilaha illallah, terus nangis. Oh, berarti dia merespon. Kata anaknya, itu lagi pengen ngomong itu Mas Dung gitu. Oh ya. Oh itu itu nangis Mas Dung, itu batin gitu. Jadi dikasih tahu saya. Karena anaknya sudah dekat banget gitu. Jadi menurut saya untuk sementara ini ya seperti itu. Dan kita juga mungkin enggak, ya saya yakin boleh jadi tidak hanya la ilaha illallah. Allah saja mungkin bisa mengucapkan Allah saja bisa menjadikan dia masuk surganya Allah SWT. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari diri saya yang dhaif ini. Billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.